Karena dalam riwayat yang lain disebutkan, orang yang banyak bicara, banyak terpleset lidahnya. Omongannya banyak terpleset. Contohnya misalnya kita ketemu silaturahim dengan orang lain. Dengan saudara kita ketemu. Kemudian kita berbincang-bincang bagaimana kabarnya. Bagaimana situasi keluarganya. Lanjut apa? Nanti kemudian menanyakan saudara-saudara yang lain. Kemudian terlanjut apa? Kemudian terjadi gunjing, ghibah. Kemudian lanjut apa? Membanggakan diri, riak dan sebagainya. Hati-hati. Itu antara lain. Banyak bicara akan menyebabkan lidah kita terpleset. Nah sekarang berbicara itu bukan hanya dengan kata-kata saja. Tetapi dua jari kita atau jari-jari kita ini bisa bicara. Melalui WhatsApp, melalui gadget kita, media-media sosial kita. Nah ini harus ada pengendalinya. Yaitu berupa iman kepada yang gaib itu. Melalui mimbar ini, khatib mengingatkan untuk diri khatib sendiri, marilah kita senantiasa mengokohkan, meneguhkan, mempertebal iman kita kepada Allah. Iman kepada Allah, konsekuensinya adalah mengimani, mengakui, mempercayai segala berita, khabar, informasi, firman Allah Subhanahu wa taala di dalam kitab suci Al-Qur'an, dan konsekuensi iman kepada Allah juga harus mengakui dan percayai kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta semua informasi, berita, perilaku, tentang perilaku dan sabda-sabda beliau. Kepercayaan dan keimanan kepada Allah itu kemudian mengikat, mengendalikan nafsu kita, supaya kita tidak asal ngomong, tidak asal bicara, tidak asal bertindak dan berbuat semau dan sekehendak hawa nafsu. Karena itulah salah satu ciri orang yang bertakwa yang pertama sekali dikemukakan oleh Allah di dalam Al-Quran, di ayat yang tegas sekali, di dalam surat yang kedua, surah Al-Baqarah, Allah berfirman, "Dzalikal kitabu la raiba fihi, hudal lil muttaqin, alladzina yu'minuna bil ghaib." Al-ayah. Inilah Al-Qur'an, inilah kitab yang di dalamnya berisi semua informasi berita yang difirmankan oleh Allah, tidak ada keraguan sedikit pun. Tidak ada yang meragukan kalau mempergunakan akal yang sehat di dalam memahaminya. Kitab Al-Quran yang demikian itu sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Siapa itu orang yang bertakwa? Cirinya di situ antara lain, yang pertama disebutkan alladzina yu'minuna bil ghaib, yaitu orang-orang yang selalu dan terus-menerus sepanjang hayatnya beriman kepada yang gaib. Salah satu tafsir dalam Safwatul Bayan li Ma'anil Quran disebutkan, dan lain-lain kitab tafsir juga dimukakan, keimanan kepada yang gaib ini termasuk pada Allah yang maha gaib, karena kita terbatas. Indra kita, panca indra kita terbatas, maka kita meyakini Allah itu selalu meliput dan mengawasi diri kita. Baik ketika kita gaib dari orang lain, yakni ketika kita sendiri, maupun ketika kita berada di tengah orang lain.
Itu namanya yu'minuna bil ghaib. Innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaibi lahum maghfiratu wa ajrun karim. Ya, innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaibi lahum maghfiratu wa ajrun kabir. Sesungguhnya orang-orang yang takut kepada Allah pada saat dia sendiri, tidak ada yang mengawasi, tidak ada kamera, tidak ada CCTV, tidak ada polisi. Pada saat itu ada kesempatan untuk melakukan berbuat buruk, berbicara buruk, berbuat buruk, tetapi dia mengendalikan diri. Nafsunya yang mendorong selalu untuk melakukan itu, dia kendalikan. Karena yakin Allah itu meliput, mengawasi. Di dalam surah Al-Infitar, Allah telah menegaskan, wa inna alaikum lahafidhin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun. Sesungguhnya pada diri kalian itu ada pengawas-pengawas, yaitu para malaikat yang mulia, yang selalu mencatat apa saja yang kalian kerjakan, dan para malaikat itu selalu mengetahui terus menerus apa yang kalian kerjakan. Ini mestinya menjadikan orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dapat mengendalikan hawa nafsunya, sehingga ada kesempatan atau tidak ada kesempatan untuk melakukan kebaikan ataupun keburukan sekecil apapun, jangan kita remehkan. Itu Allah mencatat dan mengawas. Dalam surat Qaf, surat 50 ayat 18, wa ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tiada satu kata pun yang terucap dari mulut seseorang melainkan pasti di sana ada malaikat yang mencatatnya. Oleh karena itu, dalam kaitan ini, kalau kita benar-benar menjadi orang yang bertakwa dan beriman kepada Allah, yakinlah ayat-ayat kauniyah sudah memberikan petunjuk kepada kita. Semua ucapan yang sudah terekam oleh gadget kita, susah kita menghapusnya. Track record, rekaman itu dia kata rokom, bahasa Arab itu rekaman, ya. Tulisan yang sudah kita ucapkan, yang sudah kita tulis dengan tangan kita, itu jejak digitalnya terus menerus tidak dapat kita hapus. Sekalipun mungkin kita menghapusnya, tapi jejaknya itu masih ada. Itu namanya petunjuk-petunjuk ayat-ayat kauniyah. Apalagi menciptakan kita, ilmuwan-ilmuwan yang sudah menemukan ya rekaman digital itu. Allah Subhanahu wa taala sangat mudah. Karena itulah ingat firman Allah dalam surah Yasin. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari kiamat nanti ketika kita menghadap Allah, kami kunci, kata Allah, mulutnya. Yang berbicara adalah tangan dan kakinya, menjadi saksi atas apa yang telah mereka kerjakan ketika hidup di dunia ini. Dalam kaitan ini pula Rasulullah mengingatkan kepada kita bahwa apabila seseorang yang sudah menikah, ya, idza tazawwajal 'abdu faqad istakmala nisfad din falyattaqillaha nisfal baqi. Apabila seseorang itu sudah menikah, maka dia sebenarnya sudah menyempurnakan separuh agama. Dan hendaklah dia memelihara dan takut separuh agama berikutnya. Apa maknanya hadis ini?
Maknanya hadis ini kalau kita kaitkan dengan hadis yang lain, ketika Rasulullah SAW ditanya, su'ila Rasulullah SAW, ma aksaru yudkhilu an-nara, ma aksaru yudkhilu al-jannata, qala at-taqwa wa husnul khuluq. Wa su'ila ma aksaru ma yudkhilu an-nara, al-ajwafani, al-famu wal faraj. Jadi kaitannya kalau orang sudah menikah, itu sebenarnya sudah separuh agamanya. Karena kata Rasulullah SAW, hal yang paling banyak menyemplungkan manusia ke dalam neraka, ini neraka dulu, itu adalah dua lubang, lubang kemaluan dan lubang mulut. Karena itu idealnya orang-orang yang sudah menikah, dia sudah selamat separuh agamanya dari perbuatan zina dan lain sebagainya. Nah, tinggal separuhnya, apa itu? Mulutnya. Terutama dalam konteks ini ada berbicara. Karena dalam riwayatnya lain disebutkan, orang yang banyak bicara, banyak terpleset lidahnya. Omongannya banyak terpleset. Contohnya misalnya, kita ketemu silaturahim dengan orang lain. Dengan saudara kita ketemu. Kemudian kita berbincang-bincang bagaimana kabarnya, bagaimana situasi keluarganya. Lanjut apa? Nanti kemudian menanyakan saudara-saudara yang lain. Kemudian terlanjut apa? Kemudian terjadi gunjing, ghibah. Kemudian lanjut apa? Membanggakan diri, riak dan sebagainya. Hati-hati. Itu antara lain banyak bicara akan menyebabkan lidah kita terpleset. Nah, sekarang berbicara itu bukan hanya dengan kata-kata saja, tetapi dua jari kita atau jari-jari kita ini bisa bicara melalui WhatsApp, melalui gadget kita, media-media sosial kita. Nah, ini harus ada pengendalinya, yaitu berupa iman kepada yang gaib itu. Apa yang diingatkan Rasulullah SAW? Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyaskut. Ada dalam riwayatnya aw liyasmut. Siapapun yang menyatakan diri beriman kepada Allah yang selalu mengawas, meliput, dan beriman bahwa nanti di akhirat itu ada pertanggungjawabannya. Semua lafaz per huruf yang keluar dari mulut kita tercatat dengan rapi, dan itu akan dipertanggungjawabkannya. Maka hendaklah dia berbicara yang baik. Nah, baik ini ukurannya tentunya apa? Kalau di dalam hadis dikemukakan dalam nasihat-nasihat para ulama adalah satu adalah terkait dengan zikrullah. Mengingatkan diri kita kepada Allah, kepada kekuasaan Allah, kepada hal-hal yang terkait dengan sifat-sifat Allah, terkait dengan ajaran-ajaran Allah, terkait dengan siapa diri kita dan kemana nanti setelah kematian, yang kemudian itu menjadikan orang itu menjadi patuh dan taat kepada Allah. Zikrullah. Yang kedua adalah terkait dengan amar ma'ruf nahi mungkar, yaitu mendorong orang lain untuk selalu berbuat kebajikan yang dikenal baik di lingkungan masyarakat. Apa itu akhlak? Apakah itu yang terkait dengan etika, berbagai macam hal yang baik, yang sesuai dengan aturan masyarakat kita. Diingatkan itu, diajak orang. Kalau itu omongan kita dan tulisan kita di media massa, di media sosial tentang itu, tentang zikrullah dan amar ma'ruf, dan yang terkait adalah nahi mungkar, melarang orang lain untuk meninggalkan hal-hal yang dilarang oleh agama, maka itu arti omongan kita baik, di media sosial kita baik. Tapi kalau selain itu, nauzubillah, kita berlindung kepada Allah, jangan sampai kita memperpanjang dosa kita yang menyebabkan kita mengantarkan diri kita tidak selamat nanti di akhirat. Kaum muslimin, sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Di dalam hadis sangat banyak sekali
Rasulullah SAW mengingatkan kita, antara lain adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi yang berbunyi, An Anas bin Malik qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yastaqimu imanu 'abdin hatta yastaqima qalbuhu wa la yastaqimu qalbuhu hatta yastaqima lisanuhu wa la yadkhulu rajulun al-jannata la ya'manu jarahu bawa'iqahu. La ya'manu jaruhu bawa'iqahu. Yang artinya Rasulullah SAW mengingatkan kita. Kata Rasulullah SAW, iman seseorang itu enggak benar, enggak lurus sampai hatinya itu lurus, kecuali hatinya benar. Hatinya itu, siapa yang tahu kebenaran hatinya? Enggak ada, kecuali apa? Omongannya juga lurus. Lurus ini berbanding lurus dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi. Ya. Jadi iman seseorang baru benar, lurus sebanding dengan Al-Quran dan hadis Nabi, kalau hatinya benar. Tadi hatinya supaya benar gimana? Selalu beriman kepada Allah, bahwa samping kanan kiri kita ada malaikat raqib dan atid. Dan tidak ada satupun kata yang keluar dari mulut kita melainkan pasti dicatat. Itu iman. Tapi kemudian dibuktikan, benar nggak itu imannya? Benar nggak itu isi hatinya? Kalau benar, ucapannya pasti yang keluar hanya dalam koridor zikrullah, amar ma'ruf, nahi mungkar. Itu yang harus kita camkan betul. Supaya apa? Supaya kita benar-benar selamat, menjadikan akhlak kita baik. Dan ketika Rasulullah SAW ditanya, hal apa yang menyebabkan orang banyak masuk surga? Perkara apa yang paling banyak memasukkan orang ke dalam surga? Jawab Nabi adalah takwa. Dan yang kedua, akhlaknya yang baik. Termasuk akhlak yang baik itu adalah tutur kata, tidak menyinggung perasaan orang lain, tidak merendahkan, tidak menggunjing, tidak menyebarkan fitnah, dan lain sebagainya. Mudah-mudahan kita pun, kata Rasulullah SAW, wala yadkhulu rajulun al-jannata, dan orang tidak akan masuk surga kalau tetangganya, kanan kirinya, teman sepergaulannya terganggu, tidak aman dari gangguan-gangguan dirinya. Mudah-mudahan lisan kita selalu berucap kata yang baik, yaitu yang selalu menyebutkan perkataan-perkataan yang terkait dengan zikrullah dalam pengertian yang seluas-luasnya, dan yang kedua terkait dengan amar ma'ruf dalam pengertian yang seluas-luasnya, dan yang ketiga terkait dengan nahi mungkar dalam pengertian yang seluas-luasnya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ana wa iyyakum bima fihi minal ayati waz zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim.